disampaikan saja ya. Kita mulai materi ketiga. Kalau yang minggu kemarin kita bahas mengenai anatomi dan fisiologi alat kelamin jantan dan sudah harus dipelajari eh, supaya runtut begitu ya, karena materi repro ini dari awal sampai akhir itu runtutan, jadi nggak bisa terpotong di satu tempat. Itu termasuk juga yang praktikumnya. Praktikumnya nanti di awal dengan pemilihan pejantan unggul sampai nanti proses teknologi IB-nya untuk diaplikasikan. Nah, pagi hari ini topik yang akan kita bahas mengenai alat kelamin betina dan tentang fisiologi reproduksi. Nah, apa yang dipelajari yang pertama itu mengenai struktur anatomis, karena harus di luar kepala, kalian harus hafal nanti ketika praktek ya, susunan alat kelamin dari luar sampai ke dalam atau sebaliknya dari dalam ke luar itu runtutannya harus apa, dari yang paling luar yaitu vulva sampai masuk ke dalam yaitu gonad utama berupa ovarium. Selain itu juga kalian harus pahami mengenai tata letak dan posisi alat kelamin. Yang kita coba sampaikan di sini ada pada sapi ya. Contohnya pada sapi ya. Apakah lokasinya itu di bawah rektum, gimana sebagainya kita pelajari. Termasuk juga nanti mengenai fisiologisnya atau fungsi tiap bagian organ dan juga saluran-saluran. Nah, apa sih pentingnya kita mempelajari semua hal tadi, bahwa kita dokter hewan nanti dimanapun nanti kalian mendalami kerjaan di unggas maupun di pet animal maupun di wild animal maupun di farm animal, mengenai reproduksi ini pasti akan menjadi salah satu bab yang harus kalian kuasai, karena memang tujuan kita memelihara suatu ternak ya untuk memperbanyak populasi. Tujuan kita memelihara wild animal untuk dijadikan exotic animal juga untuk salah satunya selain kesenangan juga memperbanyak populasi juga untuk dikembangkan. Maksud juga dalam status penangkaran ya. Kalau kita bicara wild animal yang ada dari orang yang berkepentingan seperti teman, biologis, pemerintah dan sebagainya untuk melakukan penangkaran itu memperbanyak populasi agar tidak punah. Salah satu juga teknologi yang Recording in progress. paling dekat kita bisa gunakan yaitu inseminasi buatan yang kalian lihat di gambar kiri atas. Itu memang teknologi yang saat ini masih sangat khusus untuk digunakan, walaupun sudah mulai ada pergeseran ke transfer embrio. Karena lambat laun riset terus berkembang sehingga transfer embrio diupayakan tingkat keberhasilannya bisa lebih dari 50%. Walaupun sampai sekarang tingkat keberhasilannya di bawah 50% untuk transfer embrio. Sedangkan untuk inseminasi buatan atau kawin suntik ini keberhasilannya bisa lebih dari 80%. Makanya sampai sekarang teknologi yang masih sangat aplikatif digunakan yaitu kawin suntik atau IVF. Nah, ini nanti kita akan pelajari juga di salah satu praktikum bahasa mengenai struktur, tata letak, dan juga bagian-bagian alat kelamin pada sapi betina ya. Karena ini merupakan hal yang kamu harus raba, bukan lihat ya. Kalau nanti ketika praktikum, kamu bisa lihat dan raba dan rasa. Tapi ketika praktek nanti yang kamu bisa lakukan hanya meraba dan merasakan. Tidak bisa melihat, karena lokasinya ada dalam rongga abdomen di bawah rektum, sehingga memang tanganmu nanti masuk melalui rektum untuk meraba dan merasakan bagaimana sih kondisi alat kelamin betina sapi ini, apakah normal, apakah nggak normalnya berupa apa, kita hanya bisa merasakan. Nah, ini kalau kamu lihat ya strukturnya demikian ya, ini merupakan corpus ya, yang saya tunjuk di ini adalah corpus uteri atau uterus bagian corpus, bagian badannya, sedangkan ini terpisah menjadi dua ya, 1 dan 2. Ini merupakan tanduk uterus atau tanduk rahim, atau bahasa lainnya adalah
cornua uteri, ya, cornua uteri. Sekatnya ini disebut dengan bifurcasium. Yang terpotong di sini sebelah sini sebenarnya ada 3 bagian saluran organ yang bernama serviks, vagina, dan juga vulva. Bagian lain yaitu setelah ini ada oviduct, dan di bagian akhir adalah gonad utama yaitu ovidium, ya. Semuanya harus kamu bisa identifikasi nanti ketika melakukan pemeriksaan status reproduksi, ya. Tapi kalau untuk melakukan teknik inseminasi atau kawin suntik, yang perlu kamu harus pastikan adalah kamu harus bisa memegang dan memfiksasi. Bukan hanya memegang, ya, memegang dan memfiksasi. Artinya harus kamu pegang terus, nggak boleh lepas dari tangan kiri. Apa itu? Yaitu serviks. Kan tangan kirimu masuk ke rektum. Kecuali ada yang kidal, ya. Kalau kidal biasanya itu kalau melakukan IB, kawin suntik, itu tangan kanan yang melakukan masuk ke rektum, dengan tangan kiri itu nembak dengan gun. Tapi kalau yang nggak kidal berarti yang masuk ke rektum tangan kiri, dengan tangan kanan melakukan tindakan IB atau melakukan gun ke korpus uterus. Ini set view yang lain, ya, dari saluran reproduksi sapi. Nah, ini yang kalau kita lihat lengkapnya demikian, ya. Coba perhatikan detailnya. Ini kalau saya zoom demikian, ikut ke zoom nggak di tempat kalian? Iya, Zoom, dokter. Dok. Ya, oke. Nah, ini kan kalau kita lihat dari awal sekali kan ini, ya, kalau kamu lihat bagian belakang. Nanti kalau yang bekerja di dairy farm itu lumayan ininya, gajinya, terutama yang di dairy farm besar, ya, ataupun di stable itu yang memang secara rutin kamu harus lihat, yaitu bagian vulvanya, karena di stable ataupun di dairy farm itu ada proses reproduksi yang terjadwal. Kawin suntiknya itu terjadwal. Nah, sebelum kawin suntik kan harus dideteksi dulu dia ada tanda-tanda awal birahi atau tidak, ya. Nggak bisa nih dokter hewan tiba-tiba ada 100 sapi perah terus dok cek status reproduksinya 100 sapi perah betina produktif sekarang, wah itu sampai malam besoknya lagi belum selesai itu. Sehingga yang kamu harus deteksi awal yaitu kamu akan berkeliling dan melihat kondisi vulvanya satu persatu. Jika kondisi vulvanya ini kalau saya perhatikan, ya, bagian sini, ya, ini kan labia mayora. Nah, kalau labia mayora mengikuti warna kulit luarnya. Kalau sapi perah bagian belakangnya warnanya hitam, ya ini berwarna hitam. Kalau putih ya berwarna putih. Kalau merah sapi potong ya berwarna merah. Sehingga tidak bisa menjadi acuan, ya, untuk bahwa dia ada perubahan atau tidak. Yang menjadi titik acuan perubahan warna itu ada di labia minoranya. Harus kamu buka terlebih dahulu di labia minoranya ini, di mukosanya, ketika dia pucat terus tidak bengkak, tidak licin, itu berarti tanda dia tidak birahi atau mengalami fase diestrus. Sedangkan kalau terjadi pembengkakan, warnanya merah, ada atau tidak ada lendir yang keluar, itu menjadi tanda awal bahwa dia mengalami birahi. Nah, sapi-sapi yang mengalami tanda-tanda awal birahi inilah yang kamu harus seleksi untuk masuk ke rektal satu persatu. Jadi bukan 100 sapi tadi kamu rektal satu persatu, enggak, tapi yang berwarna merah bengkak itu yang kamu rektal untuk memastikan apa? Memastikan bahwa bagian Nah, bagian ovarium kiri dan kanannya ini harus ada folikel degrafnya atau harus ada korpus rumrumnya. Itu merupakan waktu yang pas. Yang lebih tepat yang mana, dok? Ketika kamu haba ovarium kiri dan kanan, salah satu ovariumnya ada korpus rumrumnya. Itu tanda awal berarti pas saat itu juga kamu boleh IB karena ovumnya sudah terovulasi dan masuk ke dalam ovidum, ya. Tapi kalau dia masih ada folikel degraf besar banget, kamu boleh tunda IB-nya itu besok atau 2 hari setelahnya, boleh. Tapi kalau di ovarium kiri dan kanan tidak tanda-tanda folikel degraf sama sekali, terus kecil, licin, adanya folikel primer sekunder saja, yaitu berarti tidak ada tanda birahi, ya. Status reproduksinya kurang
pas untuk dilakukan IB. Nah ini labia mayor minor, setelah itu di sini ada bagian vagina, yang bagian sini adalah cervix. Nah, sampai sini. Ya, ini ke sini. Ini ke sini cervix, ini ke sini adalah vagina. Nah, di bagian inilah tempat penumpahan secara normal, secara apa ya, secara kawin alaminya, secara alami itu ketika ada perkawinan populasi si organ reproduksi pejantan akan ditumpahkan di bagian paling ini semennya. Nah, sebanyak mungkin akan ditumpahkan sehingga ada potensi sekian ratus juta itu berupaya masuk selanjutnya ke bagian cervix terus sampai ke oviduct menemui ovum ya. Tapi kalau IB beda lagi, kalau IB nggak boleh ditumpahkan di vagina, harus diteruskan menerus cervix sampai ke badan uteri atau corpus uteri. Disinilah tempat kamu menemukan sintetik kawin suntik ya. Supaya apa? Memangkas jarak waktu. Nah, sekian ini itu jarak yang cukup mau untuk spermatozoa bergerak. Ya, apalagi ketika IB dosis yang kamu tumpahkan ke corpus uteri ini hanya 25 juta per mili. Per dosis. 25 juta spermatozoa per dosis. Dibandingkan tadi ketika kawin bunga itu miliaran spermatozoa per mili. Apalagi kalau yang ditumpahkan itu 5 mili, 6 mili ya. Kalikan saja 1 miliar kali. Usia dominan berhasil tinggi. Ya, terus ini apa dok? Ada yang tahu apa? Ya, saya tunjuk ini. Wazab. Ya, betul. Nah, ini adalah vesika urinaria yang dalam keadaan belum terisi. Nah, nanti kalau terisi dia akan seperti balon, begitu ya, balon berisi air yang cukup besar, ya. Terus ketika merektal, ya, kamu merektal meraba organ repro yang ada di ini sebagai different diagnose atau diagnosa banding yang mengaburkan ketika pemeriksaan kebuntingan. Sapi ini bunting apa enggak ya? Ketika sapi itu bunting, apa indikasi ya ketika dalam pencatatan itu indikasinya itu bunting 3 sampai 4 bulan ya. Tentu tandanya sama seperti halnya vesika urelia terisi karena kantong fetus itu terisi oleh cairan fetus yang ukurannya hampir sama dengan vesika urelia. Bedanya apa? Bedanya ketika kamu meraba ada seperti balon berisi air yang kamu tepuk-tepuk seperti jendul-jendul gitu ya. Itu tidak ada reaksi ekor diangkat ya, tidak ada inisiasi untuk urinasi, itu berarti ya hamil atau bunting. Tapi kalau ketika kamu tepuk terus tiba-tiba ekornya naik, ya itu berarti false, tidak bunting, tapi vesika uriner yang terisi penuh, habis itu dia akan urinasi. Besok boleh nggak IB dilakukan, misalkan bukan di bagian corpus uteri di sini, tapi masuk terus ke dalam salah satu kornua. Jadi ikannya masuk ke sini boleh nggak? Atau masuk ke sini boleh nggak? Boleh jawabannya. Tapi ada syarat dan kondisinya. Apa itu? Kamu harus pastikan di bagian mana ada corpus rubrum. Ya. Di bagian manakah ada follicle de Graaff kalau kamu mau IB besoknya misalkan. Oh kalau di sebelah kiri, di sebelah kanan ini ya, sebelah kanan ada corpus rubrum. Ya berarti kamu boleh masuk ke kornua sebelah kanan. Lebih dalam boleh nggak mempercepat proses ketemunya ovum boleh. Ini adalah struktur anatomisnya ya dari betina. Nah ini tata letaknya kalau kamu lihat di sebelah kiri gambar bahwa ada di bagian belakang ya, di tepat di bawah rektum dan bagian-bagiannya sudah saya sebutkan tadi dan digantung oleh ligamentum ya, ada banyak ligamentum yang menggantung di atasnya dari mes ovarium, ada beberapa penggantung yang lainnya ya.
Terus perlu diingat juga bahwa ketika tanda-tanda birahi juga selain mukosa labial minoranya itu merah, biasanya juga terjadi pembesaran bagian yang bernama klitoris, walaupun tidak signifikan perbedaannya daripada yang tidak birahi. Oke. Nah, ada 3 bagian dari struktur, organ reproduksi, ada alat kelamin utama, ovarium ya, ada saluran reproduksinya. Dari yang paling dalam itu ada oviduct ya, nanti ada bagian-bagiannya, yaitu ada fimbre ya, tempat menangkap pertama kali, mmm, ovum ya, ketika dilepaskan oleh ovarium itu bernama fimbre, bagian daripada, infundibulum, bagian daripada infundibulum. Oke, terus habis itu ada bagian, eee, oviduct yang lainnya, habis itu uterus, habis itu uterus terus ke, serviks, habis serviks terus ke vagina, habis vagina ke, vulva. Ya, itulah kurang lebihnya dari dalam, bagian-bagiannya. Oke, oke, ini persyaratannya tadi ya. Nah, ini kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah ovarium, yaitu alat atau gonad utama. Itu ada 2 buah, dextra et sinistra, dan tidak ada ovarium yang berada di luar tubuh daripada hewan tersebut. Kalau ovarium pasti ada di dalam. Kalau testis ada yang di dalam, ada yang di luar ya. Tata letak di rongga pelvis, bentuk dan ukuran berbeda-beda menurut spesies dan fase birahinya. Walaupun hampir semua itu tepat di bawah rektum, tapi beberapa mempunyai keistimewaan. Contohnya pada babi itu bentuknya seperti bulat-bulat, kumpulan anggur begitu, hampir sama dengan unggas, ya berbentuk bulat-bulat banyak gitu. Tapi bedanya kalau pada unggas itu memang ovarium itu bias disebut dengan kumpulan folikel. Karena disebut dengan hierarki folikulin. Tapi kalau babi itu ya bentuknya saja seperti anggur, tapi itu sebetulnya bukan bentukan folikel, memang bentukan ovarium yang di dalamnya ada folikel-folikel. Beda lagi dengan pada kuda, bentuknya seperti ginjal ya, ada sekat-sekatnya gitu, tapi menyatu dan lokasinya bukan di bawah, tapi naik ke atas. Nanti kalau kamu merektal kuda, ada kuda betina, itu tanganmu ketika masuk bukan ngobok-ngobok, meraba-raba di bagian bawah, tapi tanganmu justru meraba-raba ke atas untuk mencari ginjal. Sorry, mencari ovarium. Nah, kalau pada sapi itu bentuknya oval, lokasinya ada di bawah ketika mereka. Oke, penggantung dari ovarium yaitu disebut dengan mesovarium ya. Terus bagian-bagian di dalamnya kalau kita belah begitu, ovarium terdiri dari bagian medula dan juga bagian cortex. Kalau bagian medula di dalamnya ada banyak sekali inervasi dan vaskularisasi, sedangkan bagian cortex terdapat banyak proses folikulogenesis, ya, perkembangan folikel dari mulai primordial sampai degraf, termasuk nanti setelah lepas ovulasi terbentuklah korpus luteum. Ya. Ini bentuknya macam-macam kalau adik-adik lihat ya, ini di sebelah tengah itu adalah ruminansia, bentuknya sedikit lonjong ya, lonjong oval ya. Kalau pada unggas bentuknya ini, mana ya? Nah, ini terdiri dari kumpulan folikel disebut dengan gradu folikuler. Paling besar ini yang untuk diloskan. Apa kok warnanya kuning? Karena uh, ovumnya itu dibungkus oleh sebagian besar yolk atau kuning itu untuk proses uh, perkembangan embrio di luar tubuh induknya karena dia kan dikeluarkan dalam bentuk. Nah, beda lagi pada human atau non-human primates hampir serupa seperti pada simpanse, kera-keraan yang lainnya itu bentuknya demikian.
Oke, dua komponen penting pada ovarium yang harus kalian tahu yaitu yang pertama perkembangan folikel, ya karena ketika sudah dinyatakan dewasa kelamin, itu perkembangan folikelnya bisa sampai ke level ovulasi. Apakah betina itu ketika kecil non apa ya belum belum dewasa kelamin atau bahkan ketika di dalam kandungan sudah mulai terjadi Polikulogenesis sudah terjadi, cuma berhenti di primer. Jadi primordial, primer, atresi, hilang. Primordial, primer, atresi lagi, hilang lagi. Tetapi ketika dia sudah dewasa kelamin, ada kerja hormon yang penting yaitu GnRH, gonadotropin releasing hormone dari hipotalamus, itu akan men-trigger keluarnya FSHLH dari hipofisa anterior. Follicle stimulating hormone. Dari katanya aja follicle stimulating hormone, menstimulasi perkembangan folikel sehingga folikelnya tidak berhenti di primer tapi terus berkembang menjadi sekunder, tersier, degraf sampai ovulasi. Ya, diiringi juga ketika folikel semakin berkembang, ada cairan di dalam folikel yang penting yang dinamakan liquor folliculi, yaitu hormon estrogen. Makanya kan ketika semakin besar, folikelnya akan semakin nyata tanda-tanda birahinya karena hormon estrogennya semakin tinggi. Oke, terus yang gak kalah penting yaitu corpus luteum. Nah, ini adalah bentukan yang terjadi pasca folikel degraf itu terovulasikan. Sel-sel granulosa yang ada pada folikel degraf akan bertransformasi menjadi sel-sel lutein. Fungsinya pun beda. Ketika dia masih berbentuk sel-sel granulosa di folikel degraf, itu fungsinya adalah memproduksi hormon estrogen. Tetapi ketika berubah menjadi sel-sel lutein, sel-sel lutein ini tidak memproduksi hormon estrogen lagi, tapi berubah menjadi memproduksi hormon progesteron. Nah, hormon progesteron inilah yang berfungsi untuk ketika dia bunting menjaga kebuntingan. Kok bisa menjaga kebuntingan? Dia akan men-trigger memblok pengeluaran dua hormon yaitu hormon estrogen dan juga hormon sitosin. Untuk mencegah apa? Mencegah terjadinya kontraksi. Jadi menjaga diri artinya mencegah terjadi kontraksi supaya uterusnya tenang, ya dalam keadaan tenang untuk implantasi dan perkembangan fetus. Lapisan-lapisan sel telur, ya ketika dia berhasil ovulasi, yang kamu harus tahu ada 3 lapisan. Dari yang paling luar ya, itu adalah cumulus ooporus. Berikutnya ada zona pellucida. Yang paling dalam adalah membrana vitelin, baru setelah itu ada nukleus. Nah, 3 lapisan inilah yang harus ditembus oleh spermatozoa ketika spermatozoa sudah berhasil terkapasitasi yang saya sampaikan minggu yang lalu ya. Apa itu terkapasitasi? Kepala dari spermatozoa dilengkapi oleh 3 enzim ya. Kalau masih ingat ada akrosin, ada hyaluronidase, ada CPE, corona penetrating hormone. Fungsinya untuk menembus 3 lapisan ini. Lapisan cumulus ooporus, zona pellucida, dan membrana vitelli. Oke, ini adik-adik semuanya. Kalau kita lihat penampang samping ketika ovarium kita belah, ya. Di sana ada perkembangan folikel dari primordialnya ya kelihatan langsung primer. Ada primordial, habis itu primer, sekunder, tersier, degraf, habis itu yang kamu lihat di sini. Nah, ini terjadi proses ovulasi, ovumnya keluar. Ditangkap oleh apa tadi? Fimbre. Terus ketika itu akan menjadi corpus rubrum. Nah, kalau temukan corpus rubrum ini bentukan menonjol, warnanya merah, tengahnya ada sumurnya. Nah, itu berarti belum besar ya, masih kecil. Nah, itu berarti pas untuk di IB. Ya. Tapi kalau sudah membesar lagi, itu berarti atau melewati fase birahi. Ya.
Terus korpus luteum ini akan kalau tidak ada kebuntingan dia akan berubah menjadi korpus albikan. Dan habis itu hilang. Ya, kembangan muter lagi perkembangan menjadi folikel primer dan seterusnya. Benar ya? Benar ya? Halo? Kita lanjutkan. Ini eh, bentukan daripada folikel digraph ya. Folikel digraph ya. Jadi di bagian lainnya ada ya, bagian ovum. Terus yang paling tengah ini adalah nukleus ya. Terus lapisan-lapisan yang harus di apa, tembus tadi mana? Nah, ini adalah cumulus ooporus ya. Sorry, ini cumulus ooporus ini bagian luar sel granulosa tentunya cumulus ooporus itu. Terus juga ada zona periodosida yang berwarna sedikit ungu ini, dan yang paling dalam adalah membrana epithelium. Di bagian sini ada cairan ini ya. Di bagian antrum ini ada cairan estrogen. Sedangkan proses pembentukan hormon estrogen yang ada di antrum ini terbentuk simultan mulai dari awal, yaitu melalui sel TK eksterna dan TK interna, dan diakhiri oleh sel-sel granulosa. Jadi 3 sel ini yang simultan membentuk hormon estrogen. Nah, inilah proses ya, penembusan ya, penembusan spermatozoa. Nah, yang perlu diingat karena normalnya bahwa apa vertebrata itu ketika proses penembusan spermatozoanya itu masuk, itu akan terjadi proses pemblokadean, diblok, tidak boleh ada spermatozoa yang kedua atau yang ketiga masuk ke dalam ovum lagi. Proses itu akan berlangsung secara cepat sekali. Oke, berikutnya ada saluran-saluran setelahnya ya. Yang pertama ada oviduct ya. Setelah ovarium itu akan ada kamu temui oviduct atau nama lainnya adalah tuba fallopiae yang terdiri dari 3 bagian, yaitu infundibulum, yang kedua adalah ampulla, dan yang ketiga adalah isthmus. Ya, ini yang paling dekat dengan ovarium disebut dengan infundibulum. Di sana ada bentukan jaring-jaring yang disebut dengan fimbre. Ya, penggantung daripada oviduct ini disebut dengan mesosalping ya. Terus bagiannya itu ada bagian mucosa, muscularis, dan serosa. Oke, berikutnya ada uterus. Ya, ini uterus itu banyak sekali tipenya, ada 5 jenis. Kalau
kalau normalnya ruminansia itu bentukannya itu bicornua, ada juga yang seperti non-human primates itu berbentuk simplex. Perbedaan ada di bagian organ uterus yang berkembang. Ya, kalau misalkan simplex itu yang berkembang adalah badan rahimnya atau korpus uterinya, sedangkan dia tidak mempunyai kornua, ya, tidak ada kornuanya, tidak ada tanduk rahimnya. Beda halnya kalau bicornua, namanya juga kornua, berarti yang berkembang adalah kornua uterinya. Sedangkan korpusnya itu tidak terlalu berkembang. Contohnya pada babi misalkan ya, itu kornua yang berkembang sangat banyak. Oke. Terus di dalam uterus juga ada vaskulasi yang penting, yaitu arteri uterina media dan juga arteri uteroovarica. Arteri uterina media inilah yang menjadi penanda adik-adik semuanya nanti ketika di lapangan bekerja di farm animal sebagai penanda perektal untuk memeriksa kebuntingan tanpa alat di usia 3 bulanan, ya, 2-3 bulanan. Karena ketika atau adanya fetus di dalam uterus, itu akan terjadi peningkatan vaskularisasi, atau istilahnya adalah terjadi gerakan vaskularisasi gitu ya. Kalau misalkan kamu tekan bagian nadimu itu kan ada gerakan serut, serut, serut. Dan ya itu kalau itu terasa, teraba, itu terjadi kebuntingan. Oke, secara histologis, uterus itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang paling dalam disebut dengan endometrium. Kalau terjadi infeksi di dalamnya disebut dengan endometritis. Ya. Terus lapisan otot di tengah disebut dengan myometrium. Bagian yang paling luar disebut dengan perimetrium. Kalau infeksinya bukan hanya masuk ke endometrium, tapi sudah sampai meluas ke myometrium dan perimetrium, penyakitnya disebut dengan pyometra, ya, pyometra. Oke. Terus uterus ini yang perlu diingat itu ada 3 hal penting, ya. Kalau pada sapi atau ruminansia ini ada yang dinamakan karunkula, kotiledon, dan plasentom. Apa itu? Kalau karunkula itu merupakan bagian yang akan menempel dari fetus ya untuk ditempelkan ke uterus induknya. Nempelnya di mana karunkula ini? Nempelnya di kotiledon induknya. Jadi dia punya cakram ya, ibarat kunci dan gembok gitu ya. Kunci ini adalah karunkulanya. Sedangkan gembok itu adalah kotiledonnya. Nah, jumlah kotiledonnya itu ratusan. Kalau pada tipe perkembangan fetusnya itu kotiledonaria namanya, itu ratusan. Yang itu ketika menempel ya karunkula dan kotiledon, setiap tempelan ini disebut dengan plasentom. Ikatan plasenta, plasentom. Untuk menjaga agar fetus ternutrisi dengan bagus, tidak berpindah tempat, statis di situ. Nah ini adik-adik semua, kalau kita melihat, perhatikan baik-baik bahwa bentukan uterus itu banyak tipenya. Contohnya pada babi, itu sebenarnya gambarnya kurang tepat. Ya. Maksudnya di sini adalah, kan hampir sama ya, babi sama bipartitus, contohnya pada sapi, kambing, domba, kuda ini. Kalau bicornua, itu sebetulnya adalah bagian di sini itu sangat kecil, bagian korpusnya, atau tidak ada. Tapi bagian kornuanya yang kiri dan kanannya itu berkembang bukan segini, tapi bisa muter-muter panjang sekali. Nah, segini juga bisa panjang kali. Nah, buat apa? Buat mempersiapkan lokasi kebuntingan, karena pada babi itu sekali kebuntingan bisa 8, 10, bahkan 12. Nah, namanya ya. Terus beda halnya pada sapi, kambing, domba, kuda, itu yang tipe uterusnya disebut bipartitus ya. Bagian korpus dan bagian kornuanya sama-sama berkembangnya. Disebut dengan bipartitus. Makanya
pada sapi domba kuda, titik lokasi implantasi fetusnya bisa di bagian korpus, juga bisa di bagian kornua. Tapi kalau pada babi pasti menempelnya fetus ada di bagian korpus. Oke. Terus pada non-human primates atau kita sebut dengan primata, itu bentuknya simplex. Coba lihat simplex. Dia mempunyai bagian besar ini disebut dengan badan rahim. Jadi badan rahimnya besar sekali dan setelah itu mandek, nggak ada kornuanya ya. Yang ada bagian sini disebut dengan tuba fallopiae atau oviduct. Dia nggak mempunyai tanduk rahim. Ya. Oke. Nah ini contohnya pada manusia ya. Sama sebenarnya pada primates ya. Ya sebesar ini disebut dengan korpus ya. Setelah korpus ini bukan kornua. Nah, ini bukan kornua. Ini adalah oviduct. Oke. Nah, ini contohnya pada sow. Sow itulah babi betina ya. Nah, ini ya. Sebesar ini ya, ini bergerigi-gerigi. Ada yang tahu ini apa? Ini berbentuk seperti uliran. Ini apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, inilah cervix. Betul, cervixnya panjang sekali. Setelah cervix, coba dilihat. Langsung kornua, uteri, dan panjang sekali. Nah, kiri dan kanan. Nah, di sini. Ini ada 5 anak babi di sini. Yang sebelah sini ada 7, bisa jadi ya. Dan seterusnya. Oke, itu tadi uterus. Berikutnya ada cervix. Ini merupakan otot sphincter antara uterus dan vagina. Pada ruminansia itu berbentuk cincin-cincin anular, jumlahnya 3. Kalau pada babi, bentuknya seperti sekrup bulir, makanya akan menyesuaikan dengan bentuk ujung daripada penis. Oke. Terus di sana juga ada bagian yang disebut dengan sel boblet sebagai penghasil cairan yang bersifat mukus atau serum. Nah, ini cervix. Nah, ini ya maksudnya cervix ya. Maksudnya kurang. Ya, setelah cervix ada bagian yang dinamakan vagina. Ya, bagian vagina ini adalah vestibulum yang berhubungan dengan vulva dan portio vaginalis cervix. Yang perlu adik-adik pahami di bagian vagina ini ada yang namanya fornix. Fornix ini adalah lekukan yang dibentuk cervix ke dalam vagina. Ini ada bagian dari cincin anular cervix yang menonjol ke dalam vagina sehingga membentuk legokan, membentuk celah legokan yang disebut dengan fornix. Nah, celah legokan inilah yang seringnya pada dokter hewan yang masih awal-awal praktek IB atau pada inseminator yang awal-awal praktek itu salah memasukkan. Dia rasanya itu sudah melewati cervix padahal dia ujung daripada gan IB-nya itu terhambat di fornix ini. Kok rasanya sudah cukup dalam tapi kalau diteruskan nggak bisa. Nah, itu berarti dia masuknya ke fornix. Kalau teruskan gimana dok? Kalau teruskan itu nggak bisa karena itu bukan bagian saluran ya. Kalau paksa lagi teruskan terjadi proses jebol ya, jebol fornix. Itu bahayanya di sana. Makanya kalau pada dokter hewan yang menyampaikan teknik praktis IB itu yang betul itu ketika kita memasukkan gan IB yang kita stretchingkan itu adalah saluran reproduksinya, bukan merubah-rubah gannya. Jadi bukan memundurkan gan, masukkan lagi, nusuk-nusuk gitu, jangan. Itu rawan terjadi luka. Yang betul adalah gannya statis saja, kita kita pandu, kita dorong masuk ke dalam serviks melalui stretching organ reproduksi. Yang kita gerak-gerakkan organ reproduksinya, bukan gannya. Oke. Lain bisa dibaca sendiri, ini bagian dari vagina ya. Nah, ini fornixnya. Bukan yang ini ya fornixnya. Ini bagian yang menonjol daripada cervix. Fornix itu di sebelah kanan kirinya ini. Nah, oke. Terakhir ada bagian alat kelamin luar. Ini ada
bagian yang dinamakan klitoris itu homolog dengan penis. Ada banyak sekali inervasi di sana atau nervus-nervus yang cukup kecil-kecil di bagian klitoris ini. Ada vulva homolog dengan skrotum. Ada cavernosus kecil pada klitoris yang menyebabkan ereksi. Ada vulva menjadi tegang karena volume darah meningkat, yaitu tadi ketika proses birahi. Ada orificium urethrae eksternal, ada juga diverticulum suburethrale. Ada kelenjar Bartolini yang ini cukup khas pada betina ya, dan bagian labia mayora dan minor. Nah ini labia mayora dan minor. Oke, dari struktur anatomis ada yang tanyakan, silakan. Sebelum kita masuk ke fungsi. Dok Ragil suaranya kecil, iya dah. Halo. Dengar jelas, dokter. Oke. Ya, kita lanjutkan ke fisiologi ya. Kalau anatomis tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan ke fisiologi. Oke, kita bahas alat kelamin utama atau gonad daripada betina, yaitu ovarium. Dia mempunyai dua fungsi utama, sama seperti pejantan, yaitu fungsi reproduksi dan fungsi hormonal. Ya, kalau kita flashback pada pejantan, fungsi reproduksi ya terjadilah spermatogenesis, fungsi hormonal pengeluaran hormon androgen yaitu testosteron. Sama pada betina, fungsi reproduksi yaitu pembentukan sel telur dalam dua proses yaitu folikulogenesis dan oogenesis. Selain itu juga ada fungsi hormonal yaitu pengeluaran hormon reproduksi yang penting yaitu estrogen, progesteron, inhibin, dan relaksin. Ya, yang mungkin kamu sering dengar adalah estrogen dan progesteron. Tapi juga ada hormon penting yaitu inhibin. Inhibin apa? Fungsinya memblokade pengeluaran follicle stimulating hormone biar tidak terjadi perkembangan folikel secara masif terus-menerus begitu ya. Harus terjadi ovulasi dulu. Baru setelah ovulasi baru muter lagi perkembangan folikel. Tuh. Juga ada hormon relaksin ini dari kata relax. Berarti fungsinya apa? Merelaksasi saluran reproduksi, terutama bagian serviks. Nah, buat apa serviks itu relaksasi? Buat kalau ada penis masuk bisa masuk ke dalam serviks kalau pada babi. Fungsi lainnya ketika pada ruminansia, ketika penumpahan spermatozoa ada di vagina, ketika relaksasi terjadi di serviks, terbukalah salurannya, sperma bisa bergerak masuk ke dalam. Tuh, atau fungsi lainnya, relaksin juga fungsi ketika ini simultan ya antara oksitosin dan relaksin ketika proses partus ya. Yang berfungsi untuk mendorong kontraksi itu adalah hormon oksitosin, yang berfungsi untuk membuka serviks sehingga terjadi bukaan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya adalah hormon relaksin. Oke. Yang lainnya sudah saya jelaskan tadi ya. Ini bentukan folikel yang mulai dari primordial, sekunder, primer, tersier, dan degraf. Nah, ini kalau kita bicara mengenai salurannya. Ada kata-kata kapasitasi SPZ atau spermatozoa lagi. Nah, kalau adik-adik kemarin minggu lalu pahami bahwa terjadi kapasitasi di saluran jantan terjadi juga 2 kali berarti ya kapasitasi yang ada pada saluran betina ketika spermatozoa sudah bergerak di dalamnya ketika proses kopulasi ya. Yaitu fungsi ada di dalam tuba fallopian. Fungsinya yaitu kapasitasi spermatozoa. Setelah terkapasitasi, intake atau bercampur dengan ovum terjadilah fertilisasi ya. Di tuba fallopian juga menjadi tempat pembelahan awal embrio ya, dari mulai zigot ya
2 sel, 4 sel, 8 sel, terus menjadi morula, blastula, sampai blastula itulah ada di dalam tuba fallopian. Setelah itu blastula akhir atau late blastula baru dia akan turun ke uterus untuk menempel implan ya. Oke, tuba fallopian juga berfungsi untuk transport spermatozoa, pergerakan spermatozoa ya sampai ke ovum. Juga transport ovum dari ovarium ditangkap fimbre masuk ke dalam tuba fallopian, itu juga disebut dengan transport. Oke, terus di dalam tuba fallopian ada istilahnya UTG atau UTJ. Apa itu? Utero tubal junction. Ya, utero tubal junction. Junction atau apa? Bagian jembatan antara uterus dan tuba fallopian, tempat seleksi spermatozoa. Saya kurang tepat jika disebut dengan seleksi pertama. Sebetulnya adalah tempat seleksi begitu saja ya. Tempat seleksi spermatozoa karena di uterotubal junction itu banyak lendir yang keluar. Spermatozoa yang tidak cukup energi, dia akan kesusahan dalam bergerak dan akan mati di bagian UTJ ini. Spermatozoa yang masih cukup energi, dia akan melewati UTJ ini sampai bertemu dengan ovum di tuba fallopian. Oke. Tuba fallopian juga berfungsi untuk sekresi cairan media fertilisasi dan pertumbuhan awal embrio. Jadi yang menursing, merawat embrio awal itu ya cairan yang dikeluarkan oleh tuba fallopian. Ya. Terus ada hal yang penting, ada istilahnya atresia follicle. Apa itu atresia follicle? Yaitu follicle primordial, primer, sekunder, atau bahkan tersier yang tidak berhasil berkembang saat ovulasi. Disebut dengan atresia. Ya, hilang atau regresi ya. Nah, ketika folikel sudah ovulasi, terjadi perubahan folikel the graft berubah menjadi apa pertama kali? Berubah menjadi corpus rubrum atau namanya corpus haemorrhagicum, yaitu korpus yang muncul segera setelah ovulasi yang berisi darah dan cairan limfo dan sudah mulai ada transformasi dari sel granulosa menjadi sel lutein. Ya. Nah, untuk siap-siap dia menjadi corpus luteum. Setelah menjadi corpus luteum ini bukan dibagi ya, ada 3 sebutan yang itu menggambarkan keadaan betinanya. Yang pertama kita sebut dengan corpus luteum periodicum atau spurium. Apa itu? Corpus luteum periodicum atau spurium adalah ketika dia secara anual, secara periodik itu terbentuk dalam proses siklus reproduksi. Ya, normal. Tidak ada proses perkawinan di sana. Tidak ada proses populasi di sana. Sapinya sudah dewasa kelamin, dia akan rutin berperiodik demikian. Terjadi folikulogenesis, ovulasi, ovumnya nggak ada proses dengan spermatozoa, terus berubah menjadi luteum ya, korpusnya tadi. Terus hilang, albikan hilang, terus muter lagi. Itu disebut dengan corpus periodicum. Tetapi ketika ovumnya berinteraksi dengan spermatozoa, terjadi fertilisasi, corpus luteumnya bukan disebut dengan periodikum, tapi gravidatum atau verum. Artinya apa? Korpusnya terjadi kebuntingan. Nah, corpus luteum gravidatum ini dia akan terus dipertahankan, tidak akan berkembang, tidak akan berubah menjadi korpus albikan dan hilang. Dia akan terus menjadi korpus luteum terus selama 9 bulan kalau pada sapi ya, untuk mempertahankan kebuntingan. Disebut dengan korpus luteum gravidatum. Oke. Terus yang ketiga ada istilahnya korpus luteum persisten. Apa ini? Ini merupakan anomali, merupakan
suatu kelainan atau gangguan, di mana ketika dia tidak terjadi kebuntingan, tidak terjadi populasi tadi, tetapi korpus luteumnya tidak berubah menjadi albikan dan hilang, terus saja menjadi korpus luteum. Makanya disebut dengan korpus luteum persisten. Ini terjadi ketika di dalam uterus, ya, di dalam uterus terjadi infeksi, sehingga fungsi uterus yang utama yaitu menghasilkan hormon PGF2 alfa itu tidak berfungsi baik, sehingga hormon PGF2 alfanya rendah. Ketika hormon PGF2 alfanya rendah, dia tidak akan berfungsi untuk meregresi korpus luteum, jadi dipertahankan. Tandanya apa? Sapinya nggak bunting, tapi nggak birahi terus-menerus. Nah, disebutkan dengan korpus luteum persisten, atau nama yang lainnya adalah CLP. Oke. Regresi korpus luteum pada sapi yang tidak bunting itu terjadi pada hari ke-14 atau 15 setelah birahi. Jadi bagian yang paling panjang dalam siklus birahi sapi adalah fase diestrus. Ya, 14 sampai 15 hari dari total eh, 18 sampai 21 hari birahinya. Hmm. Terus ada bagian lain yang disebut dengan uterus dan cervix. Karena uterus ini merupakan eh, dia akan mengeluarkan lendir, ya, lendir dengan lendir birahi. Lendir ini berwarna bening, tidak berbau, ya. Kalau berwarna keruh atau bahkan sangat keruh dan bau, itu bukan cairan birahi dari uterus, tapi cairan pus atau nanah yang itu diindikasikan ada infeksi di dalam. Nah, kenapa saya sebut tadi di bagian tubang falopi itu bukan kapasitasi pertama? Karena di uterus juga terjadi kapasitasi spermatozoa. Di kapasitasi itu terjadi 3 kali. 1 kali di organ repro jantan, 2 kali di organ repro betina. 2 kali di betina itu di mana? Di bagian uterus dan juga tubang falopi. Jadi kapasitasi spermatozoa. Di uterus juga terjadi kontraksi. Siapa yang berperan melakukan kontraksi yaitu bagian otot daripada uterus yang disebut dengan myometrium, ya. Bagian myometrium. Kontraksi kapan kontraksi? Ketika dia ada indikasi mau siap-siap melahirkan, ya. Fungsi transport spermatozoa jelas ini, ya, karena kalau nggak terjadi transport spermatozoa nggak mungkin spermatozoa akan terus sampai ke tuba fallopi. Nah, yang paling penting di uterus selain menghasilkan hormon PGF2 alfa tadi, di sana juga menghasilkan susu uterus. Apa itu susu uterus? Namanya adalah histotrop, ya. Histotrop, ya, susu uterus. Ini adalah sumber nutrisi awal bagi blastula atau embrio, perkembangan embrio di fase blastula sebelum dia akan melakukan perlekatan yang disebut dengan plasentasi tadi, plasenta. Sebelum plasenta terbentuk, blastula ini dinutrisi agar tetap hidup berkembang itu oleh susu uterus. Oke. Berikutnya ada serviks, fungsinya yaitu menutup dan membukanya lumen uterus. Ya. Kenapa kok harus ditutup, dok, serviks? Supaya tidak terjadi proses infeksi. Dia ada mekanisme yang dilakukan secara fisiologis oleh sapi, yaitu mencegah adanya infeksi ascendent, ya, dari luar ke dalam, itu dengan mekanisme penutupan serviks. Ya. Atau ketika dia tidak birahi, serviknya menutup untuk mencegah adanya kawin paksa. Itu kawin paksa gimana, ya? Ketika ada pejantan yang sangat libidonya sangat tinggi mendatangi betina, itu tidak akan terjadi pemasukan organ repronya sampai ke dalam serviks karena serviknya menutup. Walaupun ada mekanisme lain yang dilakukan oleh sapi ketika dinaiki oleh pejantan, yaitu dia akan berusaha menutup atau menekukkan ekornya ke arah dalam supaya tertutup.
Ini fungsi yang lainnya kurang lebih bisa dibaca sendiri ya, biar nggak ini bisa komentari lagi. Soalnya berikutnya ada bagian vagina. Ini merupakan lapisan longitudinal dan sirkuler cukup besar ya, cukup eh, panjang karena dia merupakan tempat penumpangan secara alami semen dari pejantan ya. Bahkan pada bagian luar terdiri dari vestibulum dan vulva, ini alat kelamin bawahnya. Di dalam vulva ada bagiannya, ada eh, klitoris dan lain sebagainya tadi. Nah, itu dia mengenai anatomis sekaligus fisiologis betina. Ada yang ditanyakan? Belum kita pindah ke anjing dan kucing. Ya, Julian. Ya. Mhm. Oke. Ya. Ya, jadi gini, perlu dipahami bahwa ada jarak ya, ada jarak antara ketika dia ovulasi sampai ovumnya itu ditangkap oleh fimbre, sampai ovumnya itu bergerak ke tuba falopi. Itu ada masa. Masanya itu kurang lebih 8 jam. Ya, 8 jam. Jadi ketika kamu temukan dalam perabaan rektal itu, ditemukan corpus rubrum di sebelah kiri maupun kanan, atau bahkan dua-duanya ada indikasi ovulasinya double, yaitu saat itu juga kamu masukkan spermatozoa itu plus. Kenapa? Karena selama 8 jam, hitung mundur ini ya, 8 jam, 7 jam, 6 jam, 5 jam itu, ovum sudah mulai bergerak. Di masa-masa itu, spermatozoa tumpahkan ke korpus uteri, spermatozoa juga akan bergerak. Sama-sama bergeraknya, dia akan bertemu di tuba falopi untuk terjadi fertilisasi. Pas itu. Ya. Nah, beda halnya ketika kamu melakukan perektal, itu yang kamu temukan adalah follicle de Graaff. Nah, kalau ada follicle de Graaff, masih ada waktu 12 sampai 24 jam ya un- untuk terjadi ovulasi plus 8 jam untuk pergerakan pergerakan ovum dari fimbre sampai ke tuba fallopian. Jadi ketika follicle de Graaff yang kamu temukan terus kamu IB, spermatozonya bergerak duluan, Julian, bergerak duluan sampai ke tuba fallopian, sedangkan ovum belum ada. Ya masih proses mau siap-siap ovulasi, mau siap-siap bergerak, lepas ya, mau siap-siap ditangkap fimbre dan sebagainya. Jadinya nanti kurang pas. Ya, makanya kalau kamu temukan eh, inseminator maupun dokter hewan ketika menemukan follicle de Graaff, apa seringnya dokter hewan ya, kalau kalau pemeriksaan kondisi ovariumnya terlebih dahulu. Itu ketika terjadi follicle de Graaff atau yang ditemukan follicle de Graaff itu disampaikan ke peternaknya, Pak, ini saya IB, tapi tidak sekarang, besok saja. Atau bahkan besoknya itu bukan besok pagi, besoknya itu sore atau malam baru dan sore lah. Ya, untuk memberikan jarak waktu persiapan ovulasi terjadi terlebih dahulu. Itu ya. Terus berikutnya untuk membedakan mana ini betul rubrum atau luteum. Kalau nanti sebenarnya ini jam terbang ya, tapi kalau membedakan antara de Graaff dan rubrum itu jelas. Kalau de Graaff, ketika kamu sudah bisa memegang ovarium, kamu jempolmu itu meraba-raba kiri kanan atas bawah,
Kalau ada bentukan menonjol, tidak ada cekungannya sama sekali, tidak ada sumurnya sama sekali, dan berisi cairan besar, inilah folikel degram. Clear. Tapi kalau ada bentukan menonjol, keras, tidak berisi cairan, ya keras, dan ada sumurnya, nah itu ada dua kemungkinan. Corpus rubrum atau corpus luteum. Bedanya apa? Kalau corpus luteum berarti dia sudah melewati fase estrus. Nggak mungkin dia birahi. Jadi kalau ketika birahi yang kamu temukan itu bentukan cekung, ada sumurnya keras di ovarium, itu pasti corpus rubrum. Nah, pas ini Pak, saya IB sekarang Pak. Gitu. Cuma di lapangan kamu akan sering temui oknum atau bukan ya, ini saya namakannya, dipanggil dipanggil oleh peternak itu sudah senang. Terus peternak sudah melihat birahinya kapan, barusan aja Pak, 2 jam yang lalu kelihatan lendirnya. Terus kamu periksa ada lendirnya betul, terus langsung kamu IB. Terus 21 hari berikutnya dikabari, Pak kok keluar lendir lagi, birahi lagi, kamu IB lagi. Keluar lagi birahi, kamu IB lagi. Dapat 3 kali servis IB lumayan, ya kan itu kan. Ya itu yang kurang, kita harus mendiagnosa sebenar-benarnya. Kalau misalkan itu belum waktu tepat untuk IB, ya sampaikan aja, Pak ini kurang tepat waktu IB, ini baru birahi. Saya akan kembali lagi 1 hari lagi, ya atau 2 hari lagi ya. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Ya. Yang lain? Absen dulu, tadi kayaknya sudah penuh kayaknya. Azhar ada Azhar? Hadir dokter. Firda? Hadir, dokter. Gulam, ada Gulam? Gulam, belum. Muhammad Fikri? Muhammad Fikri ada? Ini Gulam belum ada. Saya dokter izin masuk. Oh, Fikri ada. Belum ada ya? Masuk ya dokter aku. Izin masuk dokter, saya ada. Oh iya, Fikri sudah saya absenkan. Dokter izin masuk. Oh, ini siapa? Gulam. Ya, dokter. Oke, baik. Gitu. Oke, kita lanjut ke anjing dan kucing. Ambil ya bedanya. Nah, baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu anatomi dan fisiologi reproduksi anjing dan kucing. Ini 2 hal yang kamu harus ketahui, bahwa betina pada kucing disebut dengan queen, ya. Bagus sekali ya, ratu ya artinya. Tapi kurang enak ketika kita melihat bahasa Inggris daripada anjing betina, itu adalah bitch. Karena memang begitu ya penamaan secara bahasa Inggris maupun secara ilmiah di jurnal-jurnal itu, anjing betina disebut dengan bitch. Kucing betina disebut dengan queen. Bukan female cat, ya. Bukan female dog, tapi bitch and queen. Nah, pada anjing betina ya, itu posisi daripada organ reproduksinya itu demikian, kamu lihat ya. Di sana ada gonad utama, sama sebetulnya ya, ovarium, ada saluran-saluran yang menyertainya. Terus juga ada kelenjar mame juga sebagai bagian daripada organ reproduksi juga. Jadi kalau ambil itu bentukannya demikian, dia mempunyai uterine horn,
mempunyai korpus uteri juga, ovariumnya ada 2, kiri dan kanan, ya, dan lain sebagainya. Strukturnya sama, kurang lebih sama dengan pada yang tadi saya sampaikan di awal. Yang membedakan, yang cukup membedakan adalah pada pejantan, ya, di mana pada anjing jantan, ya, ada 2 hal khas yang penting pada anjing jantan. Yang pertama, bahwa yang berkembang kelenjar aksesoriusnya adalah prostat. Nah, ini besar sekali, ya. Ini adalah kelenjar prostat. Hanya pada anjing yang usianya cukup uzur di rumah sakit hewan maupun klinik, ketika ada pemilik datang itu biasanya keluhannya itu ya prostat, gitu ya. Karena memang yang berkembang prostatnya, ya. Terus ada hal yang penting juga bahwa bentuk ujung daripada penis anjing ada bentukan yang disebut dengan bulbus glandis. Ya, bulbus glandis. Nah, bagian ini dikata bulb. Apa itu bulb? Balon, ya. Sehingga dalam proses populasi alami perkawinan, ya, ketika organ repro jantan masuk ke dalam organ repro betina anjing, itu terjadi pengembangan bulbus glandis. Jadi dia mengunci dengan mengembangnya bulbus glandis ini. Seperti balon yang kamu tiup, gitu. Dia akan gitu, menutup sekian lama, bisa 10 menit sampai setengah jam. Dan proses mengecilkan bulbus glandis ini juga cukup lama, sehingga dalam populasi alami itu jangan sampai diganggu, apalagi anak kecil itu, ya, sering lihat anjing kawin itu dilempar, itu kasihan, itu bisa berdarah. Kalau dipaksa ditarik itu bisa berdarah karena prosesnya itu cukup lama untuk mengembang maupun mengecil lagi dari bulbus glandis ini. Ya. Oke, kalau yang lain strukturnya sama dengan anatomis fisiologis organ jantan secara umum, ya. Oke, kalau pada kucing jantan beda lagi. Apa bedanya? Bedanya di ujung penis juga. Pada kucing jantan itu istilahnya bukan mikropenil, apa ya? Ujung dari penisnya itu berbentuk duri-duri. Ada duri-duri. Fungsinya apa? Untuk menstimulasi ovulasi. Karena pada queen, pada kucing betina, ovulasinya terjadi bukan periodik, tapi terjadi secara spontan. Atau istilahnya indus, ya, indus ovulation. Ovulasi yang diinduksi. Diinduksi oleh apa? Duri-duri yang ada pada ujung penis. Jadi ketika masuk, duri-duri itu akan menusuk bagian daripada vagina kucing betinanya, sehingga terjadi trigger atau induksi ovulasi, baru terjadi ovulasi. Ya, itu perbedaan. Nah, ini bulb. Nah, kalau kamu lihat ada anjing, ya, adanya bulbus glandis. Hanya ada pada anjing yang berfungsi untuk mengunci saat kopulasi. Nah, ini, ya. Ini ujung penisnya, ini bulb atau bulu penisnya bagian ini. Nah, dia ketika dia ereksi pun sudah membesar. Apalagi ketika sudah masuk ke dalam organ repro betina, dia akan lebih membesar lagi. Fungsinya adalah mengunci. Ini bentuk proses kopulasi yang berbagai macam cara, tapi intinya adalah supaya bulbus glandisnya itu sebelum berkembang maksimal itu masuk dulu ke dalam organ repro. Harapannya bulbusnya itu mengembangnya itu di dalam organ repro anjing betina. Nah, ini pada kucing, namanya penile spines atau penis yang berduri. Nah, jadi kalau kamu lihat kan, kalau dibuka kan ya normal-normal aja, kayak pada kura-kura, kayak ada apa lagi, ya, kayak pada musang. Kalau pada musang kura-kura kan disebutkan mikropenil.
atau penis yang mikro. Tapi kalau kita lihat secara mikroskopis lagi, ternyata isinya demikian, banyak duri-duri. Nah, banyak duri-duri di sini. Nah, fungsinya untuk induksi ovulasi pada betina. Nah, ini ada yang tahu ngapain ini? Bagian saya tunjuk ini. Ini adalah koleksi semen. Bisa kita koleksi semen. IB pada kucing itu sebenarnya bisa diaplikasikan. Walaupun jarang. Kenapa? Karena kawin alami pun sudah sangat berhasil. Nah, ini dia. Siapa yang mengira bahwa ketika populasi alami, betinanya itu birahi, terus terjadi demikian, wajahnya kucing betinanya itu terlihat kesakitan karena digigit. Siapa yang mengira demikian? Bukan karena digigit, tapi karena memang proses induksi penile spine tadi. Induksi dari penile spine. Bukan karena gigitannya, ya. Oke, ini distal view daripada Tom and Queen, ya. Jadi kucing jantan itu disebut dengan Tom, ya, Tom and Jerry, ya. Tapi yang betina disebut dengan Queen. Nah, ini untuk membedakan jantan dan betina bahwa pada jantan sudah ada bakal calon testis yang kelihatan. Sedangkan pada girl itu calon skrotumnya itu rudimenter, ya. Jadi lihat 2 titik ini. Nah, 2 titik. Sebenarnya skrotumnya, tapi dia tidak berkembang. Ini kalau ini sudah ada perkembangan awal daripada skrotum. Ini pubertas atau dewasa kelamin pada berbagai macam hewan, termasuk pada kucing maupun anjing. Ya, ini pada pada anjing itu jantan itu mulai dikatakan dewasa kelamin di 9 bulan, ya, 9 bulan. Rate-nya itu adalah 5 sampai 12 bulan tergantung apa? Breed dan ukuran tubuhnya, ya, jenis breednya dan juga ukuran tubuhnya. Tapi secara average rata-rata itu 9 bulan sudah bisa kopulasi, ya. Kalau female itu agak lama, itu 12 bulan baru dikatakan dewasa kelamin atau usia 1 tahun. Tapi ada beberapa breed yang 6 bulan sudah dewasa. Kalau pada kucing jantan sama di usia 9 bulan, rate-nya 8 sampai 10 bulan dikatakan dewasa kelamin. Pada betina itu 8 bulan, lebih cepat, 8 bulan. Makanya kamu akan sering temui fleksi kucing dibandingkan kucing lebih cepat berkembang pada kucing. Karena kucing lahir betina 8 bulan sudah birahi. 8 bulan sudah birahi. Populasinya lebih cepat terjadi pada kucing ketika prosesnya itu semua alam. Terjadi begitu saja. Ini masa birahinya, estrus cycle-nya, ya. Atau pada kucing disebut atau pada anjing disebut dengan loop, ya, masa loop. Ini bisa dibaca saja. Nah, ini pada anjing lama estrusnya adalah 7 sampai 13 hari. Tipe ovulasinya adalah spontaneus. Ya. Tadi saya salah menyampaikan, ya, pada kucing itu ovulasinya adalah indus bukan spontaneus. Kalau spontaneus itu artinya bersiklik, berperiodik, ya. Spontan gitu saja, keluar gitu saja ketika masanya siap untuk diovulasikan. Sedangkan pada kucing itu sistemnya adalah indus. Dia berkembang, folikelnya berkembang sampai degraf, tapi berhenti di degraf saja, nunggu ada induksi dari penile spine, baru dia akan terjadi ovulasi. Kita sebut dengan indus, ya. Beda halnya pada anjing. Kalau anjing spontaneous, rutin. Nah, breeding kapan? 10 sampai 16 hari start from estrus yang ada. Guntingan kurang lebih 3 bulan, ya, 60 sampai 66 hari. Litasnya dari 4 sampai 12 tergantung breed, ya. Tergantung juga banyak jumlah kelenjar mamainya yang ada, ya.
liternya itu terjadi 2 kali setahun. Jadi kebuntingan dan sampai kelahiran itu bisa terjadi 2 kali setahun. Weaningnya 7 sampai 8 minggu ya, atau 2 bulan weaning atau lepas sapi ya anaknya, atau pada anak anjing papi ya. Papinya itu sudah bisa dilepas dari induknya itu di usia 2 bulan. Nah, sebelum 2 bulan ini yang terjadi, dia akan ngempeng pada induknya terus-menerus. Kalau jumlahnya lebih daripada jumlah kelenjar maminya, biasanya ada anak anjing yang tidak sebesar teman-temannya yang lain. Dia akan tersingkir gitu ya. Oke. Pada anjing sering terjadi istilahnya pseudo pregnancy. Sebenarnya dia kelihatannya seperti bunting, tapi sebenarnya bunting palsu ya, pseudo pregnancy. Ini ovarian cycle pada 4 jenis step ya. Ada proestrus, estrus, metestrus, dan diestrus. Fase-fasenya itu mempunyai ciri khas masing-masing, baik itu di ovariumnya, di vulvanya, di sitologi pada vaginanya, maupun bentuk behaviornya. Tentang bentuk vulva, ovarium, dan vagina bisa dibaca sendiri. Saya akan jelaskan behaviornya saja. Bahwa ketika dia proestrus, awal-awal terjadi estrus, ini adalah perkembangan folikel dari primordial sampai ke sekunder, ya, sampai ke sekunder. Itu disebut dengan fase proestrus. Behaviornya adalah bitch atau anjing betina itu sudah mulai gelisah. Ya, sudah mulai mencari pasangan. Kalau dia anjing yang hanya satu-satunya betina di rumah, tiba-tiba hilang gitu ya, dari rumah, kabur. Bukan kabur, tapi dia mencari pasangan. Atau sebaliknya, ketika dia nggak kabur, akan didatangi banyak anjing jantan di sekitar rumahnya yang datang ke rumah untuk uh, melakukan behavior mating. Sudah mulai terjadi secret pheromone, sayangnya penting. Secret pheromone ini yang bisa dicium oleh anjing dalam radius sampai ke 25 km. Jadi jarak 25 km anjing jantan bisa mencium ada anjing betina yang sedang birahi. Tapi belum agresif, artinya belum benar-benar menerima pejantan. Ya, masih awal. Nah, ketika dia di fase estrus birahi itu sendiri, nah ini baru terjadi proses menerima pejantan. Dikatakan menerima pejantan, gimana maksudnya? Feromonnya semakin tinggi, ya. Terus didatangi jantan, justru diangkat ekornya, didekat-dekatkan dengan pejantannya, berarti dia siap untuk berikutnya. Kalau fase metestrus, behaviornya tidak mau menerima pejantan sama sekali. Ini lepas ya, lepas dari fase estrus. Kalau tidak ada populasi, dia berarti sudah tidak mau. Ini sangat berbeda pada sapi. Kalau pada sapi, fase metestrus masih bisa di IB. Kalau pada anjing, ya lepas, gitu saja. Fase tepat untuk di IB maupun kawin alami itu di fase estrus saja. Apalagi fase diestrus atau anestrus. Ini fase yang paling lama, di mana anjing betina tidak menunjukkan sama sekali kejadian birahi atau lepas birahi. Terus ada istilahnya pseudo pregnancy. Oke, ini ada pseudo pregnancy di mana ada perpanjangan periode metestrus sampai ke anestrus dengan konsentrasi progesteron yang tetap tinggi. Ini pada female behaviornya itu terjadi saat anjing betina itu membangun sarang dan memperbesar mammary gland-nya. Jadi proses awal awal remaja menuju ke pubertas. Ini beda dengan
hamil anggur, itu beda lagi. Itu bukan disebut dengan pseudo pregnancy. Kalau hamil anggur itu sebetulnya terjadi populasi, terjadi fertilisasi, tapi embrionya nggak berkembang. Tapi si betina masih terlihat seperti tanda-tanda dia sedang bunting. Ini bentuk mating behavior-nya ya, atau breeding-nya terjadi intromission ya, di mana betina akan menyodorkan bagian belakangnya ke pejantan, mengangkat ekornya untuk menerima untuk dinaiki dan proses mating behavior-nya terjadi. Itu terjadi pemasukan organ repro jantan ke organ repro betina dengan berbagai macam ini gambar itu ya yang kamu bisa lihat. Baru terjadi pembengkakan atau pembesaran bulbus glandis. Terus ada istilahnya kontrasepsi pada pitch. Ini secara surgikal atau secara medik itu bisa kita lakukan ovariektomi, histerektomi atau ovariohisterektomi. Ya, ada juga yang secara fisikal dengan device ya, dengan memasukkan silaktik atau polyethylene tubicles pada vestibula vagina untuk memblokade spermatozoa masuk ke dalam. Ada juga menggunakan hormonal, dimasukkan hormon progesteron dan androgen secara implan, walaupun ini jarang sekali diterapkan karena satu hal itu mahal dan bisa menahan hanya satu siklus. Kalau hormonnya tidak diinjek lagi, siklus berikutnya ya normal lagi, dia akan bisa terjadi kebuntingan ya. Yang sekarang ini secara update ya terbaru yang mulai dilakukan yaitu kontrasepsi secara imunologikal ya, dengan memberikan anti ZP3 atau anti zona pellucidar vaksin. Anti ZP3 ini lebih tahan, hanya 2 kali suntik dalam 1 tahun. Itu bisa mencegah terjadinya dan minim side effect atau efek buruk daripada ketika kita berikan suntikan hormon dengan kontrasepsi yang terus-menerus. Itu banyak sekali efek buruk yang terjadi baik secara langsung maupun secara kumulatif sekian tahun gitu ya, baru akan terjadi kanker misalkan dan sebagainya. Itu banyak pada anjing betina. Berikutnya pada kucing ya, itu ada siklus estrus kurang lebih 14 hari terjadi ya, lama estrusnya 3-6 hari. Nah, ini tipe populasinya berbeda, yaitu indus. Metode matingnya 1 male itu bisa mengawini 1-15 female ya. Jadi ketika di suatu wilayah itu ada 15 female birahi, itu bisa dikawini oleh hanya 1 jantan. Jadi kalau mau TNR atau Trap Neutralize and Release, program mengontrol populasi pada kucing liar yang ada di kota-kota besar, itu yang paling efektif sebetulnya adalah melakukan kastrasi pada pejantan daripada melakukan ovariohisterektomi pada betina. Karena kita melakukan OH pada 5 betina, tapi pejantannya masih ada kemungkinan dia mengawini betina lain yang tidak dilakukan tindakan OH. Oke, kepentingannya hampir sama pada anjing, yaitu 64-66 hari, 2 bulan ya, lebih sedikit. Liter size-nya 3-6, bisa 2 kali partus dalam 1 tahun, dan weaning-nya 4-5 minggu. Yang persapihnya 4-5. Umur pubertasnya itu 10 bulan ya pada queen. Ini breeding session ini adalah maksudnya bukan session yang breeding pada kucing domestik ya, tapi felis secara umum. Kucing-kucing liar yang dalam tanda kutip liar ya, yang tidak berinteraksi dengan manusia. Contohnya pada harimau, pada
jenis felis yang lain atau kucing liar yang awal dari mulai lahir itu sudah ada dilihat, itu ada breeding season. Ada pada bulan-bulan untuk dia mating atau kawin ya. Yaitu di musim gugur maupun musim dingin karena di sana itu cadangan makanan cukup banyak dan dia akan membentuk sarang dan terjadi proses kebuntingan sampai partus dan merawat anaknya selama musim dingin. Ini estrus cycle pada kucing betina ya 14 sampai 21 hari ya. Per bagian ya dari mulai proestrus sekian hari, estrus sekian hari, mesestrus sekian hari sampai di estrus sekian hari sudah ada dijelaskan itu. Ya, diagnosa kebuntingan sekarang ya karena masa kebuntingannya itu 64 sampai 66 hari itu bisa kita lakukan early ya, early detection atau deteksi dini kebuntingan pada kucing betina itu yang paling tepat adalah 20 sampai 30 hari pasca kawin. Ya, kalau seminggu itu kurang tepat karena tidak terlalu terlihat. Kalau 20 sampai 30 hari kamu akan bisa melihat perkembangan fetus yang ada. Dalam jantan tomnya ya itu sennya karakteristiknya itu volumenya di sekitar 0,04 mili sangat kecil tapi total spermnya itu tinggi banget sampai 130 juta per mili dan motilitas 60 sampai 95% yang bergerak aktif ya. Ini itu secara umum ya, secara alamiah kalau belum ada domestikasi, dia merupakan hewan nokturnal ya, yang bisa bergerak aktif mencari makan, mencari mangsa itu di malam hari. Tapi kalau sudah domestikasi berbeda hal ya. terjadi perubahan behavior. Nah, ini yang kamu lihat adalah population crime. Itu terjadi hanya pada kucing. Di mana ketika ada proses mating yang kamu lihat, penile spine masuk dan melukai, tanda kutip ya, melukai bagian daripada vagina kucing betina, terjadi population crime. Ya, seperti menangis gitu ya, betina. Ini merupakan proses dua tipe ketika kucing betina itu terus ya terus terjadi koitus itu sama dengan populasi ya terjadi koitus atau tidak jadi no koitus berarti tidak jadi perkawinan ya. Kalau terjadi koitus ya penile spine-nya masuk berarti ada dua kemungkinan. Kalau penile spine-nya itu tidak mampu menginduksi ovulasi berarti tidak terjadi no ovulation. Tapi kalau terjadi induksi, berarti terjadi ovulasi. Ketika terjadi ovulasi, semen juga dimasukkan, akan terjadi proses transportasi spermatozoa maupun ovum. Itu ada dua kemungkinan ya. Terjadi conception atau kebuntingan, atau tidak terjadi conception atau tidak terjadi kebuntingan. Kok bisa dok? Sudah terjadi ovulasi, sudah terjadi penumpahan semen, tapi tidak terjadi kebuntingan. Terjadi karena apa? Kualitas ovumnya jelek atau kualitas spermatozoanya jelek sehingga tidak terjadi kebuntingan atau tidak terjadi fertilisasi ya. Nah, yang demikian itu tadi terjadilah pseudo pregnancy ya 30 sampai 50 hari pada kucing ya. Tapi ketika fertilisasi terjadi dan berhasil, terjadi proses embryogenesis ya. Ada dua kemungkinan lagi. Yang pertama adalah terjadi pregnancy selama 64 sampai 66 hari ya, kebuntingan terjadi atau terjadi aborsi. Nah, aborsinya berapa lama? Kurang lebih kalau di awal ya karena fisik atau kemis atau hal yang lainnya itu terjadi early embryonic death (EED).
Nah, kalau terjadi abortus, ya otomatis fetus akan dikeluarkan, atau kalau nggak mampu dikeluarkan, akan terjadi infeksi dan terjadilah biometra. Artinya demikian ya. Kalau berhasil dikeluarkan secara alami oleh si kucing betina, jangan terjadi estrus lagi 3-16 hari kemudian. Tapi kalau dia ternyata bunting sampai akhir ya, itu ada 2 kemungkinan lagi setelah partus. Ya, ada 2 kemungkinan lagi. Yang pertama, ya, normalnya kucing itu setelah partus anaknya akan disusui. Makanya disebut dengan masa laktasi. Ya. Tapi juga ada induk kucing yang ketika habis partus ditinggal begitu saja anaknya. Makanya itu disebut fase no lactation. Nah, di fase no lactation ini itu yang berbahaya, Pak, karena secara alami sebetulnya produksi susu itu sudah bisa dikeluarkan di kelenjar mamai, tapi tidak diserap oleh anaknya. Kan terjadi proses mastitis biasanya. Tapi kalau lactation itu ada 3 kemungkinan nih ya. Ketika lactation terjadi prolong interestrus 35 hari, itu yang berbahaya ya. Di sela-sela dia menyusui anaknya itu terjadi prolong estrus. Prolong interestrus. Atau bahkan terjadi estrus itulah. Itu juga yang berbahaya ya. Kalau estrus terjadi, perkawinan terjadi lagi, dia bunting padahal masih menyusui anaknya di fase-fase awal. Itu akan mengakibatkan jumlah apa ya istilahnya, jumlah produksi susunya nggak sebagus, sampai minimal dia disapih ya. Perkembangan anaknya kurang bagus. Tapi kalau dia mau memberikan susunya sampai fase akhir, itu biasanya terjadi anestrus. Corpus luteumnya akan dipertahankan di dalam. Jadi anestrus sehingga jumlah susu yang dikeluarkan bisa maksimal sampai fase sapih tadi. Baru setelah itu akan terjadi siklus estrus. Ini parturition. Parturition nama lainnya adalah partus. Nama lainnya adalah kelahiran. Secara umum, kalau tidak ada gangguan disebut dengan eutokia. Kalau terjadi gangguan proses, baik itu karena masalah yang ada pada betina maupun pada anaknya, ukuran maupun tata letak yang nggak pas ketika mau lahir, itu disebut dengan distokia. Kalau distokia, kalau masih bisa ditangani dengan cara melakukan memasukkan tangan kita ke vaginal ya, merubah posisi ya boleh. Tapi kalau nggak bisa, kita lebih baik melakukan sekso cesaria. Ini kontrol estrus atau tadi apa istilahnya, kontrasepsi gitu ya, bisa dengan beberapa hal sama pada anjing. Nah, itu materi mengenai anatomi reproduksi pada anjing kucing. Silakan kalau ada yang diskusi belum jelas, silakan. Oke. Belum ada sepertinya, Dok. Oke, baik. Kalau belum ada materi praktikum yang harus saya jelaskan mengenai pejantan unggul dan juga koleksi sperma semen ya. Termasuk juga 2 kali pre-test.